wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septaku Sukamreni dari LPM 235400042. Di sini saya meminta teman-teman untuk menjadi siswa SD kelas 5. Untuk babnya mengapa air di bumi tidak bisa habis dan dapat kekeringan. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam guru. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya dimulai berdoa dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semua Sebelum memulai pembelajaran, bisa diluruskan bangkunya. Mungkin ada sampah di kanan kiri, bisa diambil dibuang ke tempat sampah. Sudah oke? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita juga, mari kita membangkitkan semangat dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah semangat belum nih? Kurang semangat? Oke, sudah semangat ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, pernah nggak kalian melihat sungai di desa kalian mengalami kekeringan? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah juga nggak melihat sumur yang awalnya banyak airnya tiba-tiba surut seketika? Pernah. Nah, berarti pernah terjadi di lingkungan sekitar kan? Iya. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan gambar. Gambar apa ini kira-kira? Sawah kering. Sawah yang kering. Bisa dilihat dari struktur tanahnya, itu adalah tanah yang kekurangan air. Nah, berarti curah hujannya sangat minim sekali. Dan Jarang. nah, Ibu juga punya kutipan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan yang pernah terjadi. Ibu ceritakan ya. Suatu hari di desa Purwodadi mengalami dan dilanda sebuah kekeringan. Sawah-sawah tanahnya mulai berongga atau seperti yang digambar ini. Dan air di sumur semula masih banyak mengalami kekeringan. Dan sungai di daerah-daerah terpencil mengalami pengecilan atau penyusutan dan airnya hilang. Nah, dari kutipan itu, Ibu mau menuliskan KWL. Ada yang tahu KWL? Apa itu? K itu know. Apa yang kalian tahu dari kutipan Ibu tadi? Apa yang kalian tahu? Kekeringan. W. What? Apa yang menyebabkan kekeringan? ya? Apa yang menyebabkan Air. kekeringan? Tidak ada hujan. Air atau tidak ada hujan. Oke. L. Learn. Apa yang akan kita pelajari? Apa yang kita pelajari dari semua ini? Siklus air. Siklus air. Betul sekali. Jadi kita akan mempelajari mengapa bisa terjadi kekeringan dan siklus apa yang akan berdampak serius jika terjadi kekeringan.
Nah, Ibu punya pertanyaan yang sangat membantu kalian untuk berpikir. Kemana perginya air hujan setelah jatuh ke tanah? Ada yang tahu? Tidak tahu. Bawah. Ya, betul, ke bawah. Ke tanah. Yang disebut dengan infiltrasi. Jadi air jatuh, ini hujan, ini adalah gambaran hujan. Lalu airnya jatuh ke sini, mengalir lagi, dimulai lagi dari fase awal. Oke? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok menjadi 5-5. Sudah tahu kelompok kalian yang mana? Belum. Belum? Ibu akan bagi ya. Oke, ini bisa dikerjakan. Waktu pengerjaannya hanya 5 menit. Oke? Yang ini gimana, Bu? Yang mana? Ini. Apakah sudah? Ampun. Sudah? Yang mana? Ini ya. Sudah? Oke, jika sudah bisa dikumpulkan ke depan. Jika sudah bisa melakukan presentasi dari kelompoknya Raffi. Bentar, Bu. Oke. Ayo. Oke, Saya menjawab yang tuliskan tindakan nyata untuk mengatasi masalah kekeringan. Oke. Yang pertama ada melakukan reboisasi, yang kedua ada menghemat penggunaan air. Oke. Ada yang lagi? Sudah. Sudah. Oke, bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya Fitria, silakan. Saya akan menjawab tentang analisis masalah. Ya, yang mana? Yang hujan. Hujan termasuk itu ya, karena alasannya itu penerapan air yang tidak maksimal. Ya, betul. Oke. Tepuk tangan. Nah,
kalian kan sudah presentasikan. Mari kita menyanyikan lagu Siklus Air. Nah, nadanya becak-becak ya, naik becak. Tahukah kawan-kawan, air dapat mengarungi itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tawakannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, merasuk seperti vibrasi. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, dari mana air jatuh ke bumi? Dari Dan Dan apa satu hal yang kalian ketahui tentang pembelajaran hari ini? Kekeringan. Ya, kekeringan terjadi karena curah hujan yang sangat minim. Dan kesimpulan kita pada hari ini adalah air tidak bisa habis karena ada fasenya. Seperti yang media ibu bawa. Medianya ini adalah siklus air, karena air yang jatuh ke bumi memiliki fase-fase tertentu. Dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, lalu kembali ke tanah disebut presipitasi, artinya menyerap ke dalam tanah. Dan untuk menjaga air supaya tidak habis, kita harus tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penggundulan hutan, tidak asal mencabut pohon, karena pohon adalah resapan air, penampung air. Oke. Sebelum kita tutup kelas hari ini, nanti ibu akan bagikan evaluasinya. Dan untuk pembelajaran minggu ke depan di hari Selasa pagi, kita akan mempelajari mengenai energi atau perubahan energi. Materi selanjutnya, oke? Oke, Bu. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan Mas Raffi untuk memimpin doa pulang. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Putri Omahanisa Putri, NPM 23540045. Saya mengambil materi pendidikan Pancasila, yaitu topiknya mengenal lambang Pancasila dan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti teman-teman saya minta untuk menjadi kelas 2 ya. Iya, Bu. Nanti pas saya anak kelas 2 mana suaranya? Kalian jawabnya iya oh gitu ya. Ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Kita melakukan absensi dulu. Anak kelas 2 mana suaranya? Iya, Bu. Lihat kanan dan kirimu. Iya, Bu. Adakah kursi tak berpunya? Tidak ada, loh. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Masuk Bu, ya. ya. Tadi habis pelajarannya siapa? Ibu Ibu Tata. Bukunya dimasukkan dulu. Yang bukunya Ibu Tata, selanjutnya keluarkan buku yang PPKN ya, Nana. Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar apa, tahu tidak? Tidak. Hari ini kita akan belajar Pancasila. Ada yang tahu Pancasila? Luga-luga. Terus? Pohon beringin. Pohon beringin, padi dan kapas. Bintang. Kepala banteng. Bintang. Apa lagi? Padi dan kapas. Dan kapas. Pohon beringin. Dicatat ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, Pancasila. Pancasila ini berasal dari kata Sanskerta yang artinya panca. Ada yang tahu? Panca apa panca? Benar sekali. Sedangkan sila apa? Sila? Nggak tahu. Nggak tahu. Sila adalah dasar. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nih, perhatikan ke depan ya Nana. Kita akan mempelajari burung garuda ini. Di sini ada bulu-bulunya, kelihatan? Kelihatan. Kenapa tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Kayaknya tanggal itu. Jumlah bulu. Karena jumlah burungnya ada 17. Salah, cerita. Bukan burungnya. Burungnya ada 17. Bulunya. Bulu 17 yang mana, Nana? Itu saya. Sayap sekali. Pintar. 17 tadi sayap. Ya. Terus di lehernya ada 45. 45.
Terus di bagian bawah sini ada berapa anak? 8. Di bawah sini nak 9. semuanya ini loh 19 ya, benar sekali. Terus di bawah sini ada 9. 9 apa 8? 8. Kembali Bu. Ya. Iya betul. Nah, ini menggambarkan apa tadi? Bagian apa? Sayap. Ini Bawahnya ekor. Ini leher. salah. Ekor Ekor wah. bawah. Ini Leher. Sudah tahu semuanya? Sudah Bu. Apa lambang sila nomor 1? Bintang. Bintang. Yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini lambangnya apa anak-anak? Simbolnya Rantai emas. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Apa lambangnya anak-anak? Pohon beringin. Mbak Tata mau coba? Mau nak Bu? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambangnya? Halaman. Ya, Rantai. benar sekali. Bu mau. Mau? Buka katen. Ibu aja yang kesini. Selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa simbolnya? Padi dan Pintar. Betul lagi. Bawa pulang boleh. Boleh, nanti tak kasih ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari kantong perilaku Pancasila. Siapa di sini yang sudah melakukan kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila? Sudah. Apa contohnya Mbak Ida? Beribadah. Lagi? Rukun dengan teman. Lagi? Berpamitan saat mau berangkat sekolah. Itu sila nomor berapa Mbak Damel? 1. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Kerjakan Ya, Bu. ini nanti presentasi. Waktunya 5 menit ya anak-anak. Baik Bu. Bisa tidak anak-anak? Bisa Bu. Pintar. Bisa nggak Mbak Mela? Bu sudah. 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 Baik. Banget. Yang dapat sila pertama siapa ya? Saya. Maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Yuk. Perhatikan temannya presentasi anak-anak. Baik Bu.
Sila pertama lambangnya bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Benar kan anak? Benar. Selanjutnya, Contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari: sholat, mengaji, puasa, dan selalu sabar. pintar. Kasih tepuk tangan untuk Mas Raffi. Kami mau dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Mas Raffi. Ya. Selanjutnya, sila kedua siapa tadi? Ayo Bu. Dia maju ke depan. Ayo. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengalamannya yaitu membantu orang tua, Ya. memberi bantuan kepada orang lain, dan saling menolong tanpa membeda-bedakan. Benar kan? Benar. Yeay, kasih wow untuk Kak Ida. Wow. Kok beda pun bawangnya saya ini loh. Mempertingkat aku anak-anak. Oke. Ini ada gambar berdoa sebelum makan. Ini menerapkan sila Pancasila yang nomor pertama. Pintar. Selanjutnya ada ini, ada menolong teman yang jatuh. Ini merupakan penerapan sila yang kemanusiaan. Dua kebalik Bu. Muter. Titiran Pusing. Nih, bermain sama teman merupakan penerapan sila Bahkan Indonesia. Selanjutnya ada ini, keempat apa? kerakyatan, Berapa Mbak Cita? menerima keputusan bersama, Ini keadilan. Kerakyatan, permusyawaratan, jadi nomor Empat. Bukan membagi tugas piket, keadilan. nomor 5. Nah, sila pertama ini mengajarkan kita untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua yang beda agama. Contohnya seperti berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, berdoa keluar rumah, seperti itu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling tolong menolong. Contohnya seperti membantu teman yang jatuh tadi. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini mengajarkan kita untuk cinta tanah air. Contohnya seperti bermain bersama teman, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini mengajarkan kita untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. Contohnya seperti mengambil keputusan saat berdiskusi ketua kelas atau Pak RT, Pak RW gitu. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk bersikap adil kepada semua orang. Contohnya tidak pilih kasih.
Sudah paham anak-anak? Kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang bingung, dia aku sama responden, dia aku sama ayo. Semalam hiji sapa? Saya tak wacane. Iya, maksudnya kayak selanjutnya. Ini kene Hani. Kene Ridwan. Pira nih kowe? Heeh. Ngomong berisik kan benar. Mana mriki? Kene Cinta. Kene Raffi. Murid Rias. Kene Jamel. Pindah sih. Jamel. Mela. Fitri. Rias Jamel. Kena Fitri. Cerita. Apa hasil? Urutan berarti ini ya. Terus mana Rahma. Ya. Putri. Hilda. Ya. Berarti yang maju kan Ridwan. Iki timer kita responden. Yo. Guys, 3, 2, 1, yo. Baik, perkenalkan saya Ridwan Afid Nurhidayat dengan MPM 23540054. Di sini saya akan mengajar cara perkembangbiakan hewan. Teman-teman, tak minta jadi peserta didik kelas 3 ya? Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan belum? Belum. Mau puasa ya? Puasa, Pak. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas silakan memimpin berdoa dulu. Ya, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi pagi ini kita akan belajar dengan tema cara perkembangbiakan hewan.
Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan hewan? Tahu. Tumbuh. Tumbuh. Berkembang. Yang bertelur. Beranak. Melahirkan. Menyusui. Oke, cukup ya. Sekarang pertanyaan, mengapa ayam bertelur sedangkan kucing melahirkan? Itu. Karena kucing menyusui makanya melahirkan. Kalau ayam nggak menyusui makanya bertelur. Oke. Itu Bagus. hadiahnya mana? Oke, pagi ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi berapa anak-anak? 3. Yang pertama apa? Apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, bertelur. Jadi ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu contohnya ayam. Terus apa lagi? Penyu, terus ular sebagian ada yang ovovivipar ya. Ovipar itu apa, Pak? Oh, nanti yang ini diselesaikan Oh, ya. dulu. Ya, Mbak. Ya. Terus apa lagi yang ovipar tadi? Burung. Ya, betul. Jadi ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya tadi penyu, Ayam, burung. ayam. Dicatat ya anak-anak. Iya, Pak. Burung, terus ciri dari ovipar ada yang tahu nggak? Ciri-cirinya? Nggak tahu, Pak. Ciri-cirinya yaitu yang utama itu nggak punya daun telinga. Oh. Ayam kan nggak punya daun telinga toh. Iya. Terus kebanyakan itu unggas itu kebanyakan ovipar. Terus yang vivipar. Contohnya apa? Sapi, Pak. Sapi. Bener, Kambing, Pak. bener, Kucing. bener. Ciri utamanya apa? Vivipar. Ada yang tahu? Telinga. Punya daun telinga terus menyusui. Mamalia Berkaki 4. berkaki 4. Ya benar. Terus vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kambing, kucing. Terus sekarang yang ovovivipar. Ada yang tahu contohnya? Melahir. Ikan pari. Ular. Ikan pari. Sebagian ular ada. Terus ikan pari contohnya. Ikan ini apa dia? Ikan hiu. Ovipar itu yang gimana, Pak? Bentar ya. Iya, Pak. Platypus. Jadi ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Bertelurnya itu di dalam tubuhnya induknya, terus keluar menetas di dalam induknya, terus menetas dalam keadaan hidup. Jadi lepas cangkangnya itu di dalam perutnya induknya. Dicatat ya anak-anak. Iya, Iya, Pak. Pak. Di sini teman-teman ada yang memelihara ayam di rumah? Ada.
Berapa ayamnya? Banyak banget Pak. Sampai nyucuk. Nyucuk. Kejar enggak? Iya. Terus ikan ada yang memelihara ikan enggak? Ada. Tempatin ikan lele, ikan cupang, ikan mas. Ikan apa lagi? Ikan basah. Nah, jadi ini contohnya ovipar, yaitu proses pembuahan akan menghasilkan embrio yang berkembang di dalam kulit telur dan di luar tubuh induknya. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, induk harus mengerami telurnya. Ini apa Mbak cerita contohnya Mbak? Gak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Jalan Mbak. Burung. Terus? Burung. Kura-kura. Bebek. Ayam. Ular. Enggak pura-pura ini. Bulus. Nih, Bebek. Ayam. Ular. bagian ular ya. Iya. Terus yang sekarang yang vivipar. Vivipar itu embrio hasil pembuahan perkembangan dalam rahim induknya dan menerima makanan serta nutrisi dari induknya langsung. Ciri-cirinya yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, terus berambut. Contohnya apa ini? Daniel. Kuda Nil, Terus kuda, sapi, monyet, anjing. ada yang memelihara sapi di sini. Gak ada Saya Pak. membayar sapi. 10 sapinya. Iya. Alhamdulillah 17. Terus sekarang yang Pengusaha. ovovivipar, yaitu hewan yang menghasilkan embrio dalam telur, namun telur tetap bertumbuh di dalam tubuh induk sehingga menetas dan dilahirkan secara langsung. Ciri-ciri hewannya yaitu embrio tumbuh di dalam telur di tubuh induk, bentuk fisik anak dan induk sama, induk tidak menyusui. Contohnya apa tadi? Di sini, contohnya apa? Nggak kelihatan ini. Hiu, kelelawar, iguana, kuda laut, ikan pari. Yang pari. Ini contohnya. Oh iya Pak, kuda laut, iguana, ikan pari. Oke, ini sudah dicatat ya anak-anak. Nah, oke, sebelum kita mengerjakan soal kelompok, kita nyanyi dulu ya, nyanyi Garuda Pancasila biar semangat. Oke? Oke. 1, 2, 3. Garuda. Oke. Sekarang Bapak akan membagi kelompok ya anak-anak. Iya Pak. Di Ya, sini Pak. kelompok ovipar. Terus di sini kelompok vivipar. Iya Pak. Sini kelompok ovovivipar.
Melahirkan. Pak, monyet melahirkan kan, Pak? Nggih, Vivipar. Bener. Kata bertelur ya, Pak? Bertelur. Ovo. Bertelur. Kak Septa sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Bentar, Pak. Yo, kalau sudah maju perwakilan. Dari sana. Kita ayo maju Gin. Dari kelompok Ovipar. Ovipar. Saya dari kelompok Ovipar. Ini untuk yang pertama ada gambar ayam itu Ovipar. Telur, bener. Telur. Terus kambing beranak Vivipar. Bener. Terus monyet beranak Vivipar. Terus kucing Bener. beranak Vivipar. Gajah beranak Vivipar. Terus saya mendapatkan kelompok Ovipar, jadi saya menggambar ayam. Jelaskan kenapa ayam bertelur. Tahu. Jadi ayam bertelur karena ovipar, karena tidak memiliki daun telinga seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Tidak ada daun telinganya. Terus unggas. Sudah paham? Sudah. Oke anak-anak, Bapak akan menyimpulkan dari pelajaran pada pagi hari ini ya. Ya Pak. Jadi ovipar yaitu hewan yang bertelur, yang contoh utamanya adalah tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contohnya ada ayam, penyu, burung, ikan. Terus yang kedua yaitu vivipar, hewan yang melahirkan dengan ciri utama yaitu memiliki daun telinga dan mamalia serta menyusui. Contohnya sapi, kambing, kucing. Terus yang terakhir yaitu ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur di dalam kandungan terus melahirkan anaknya. Contoh utamanya yaitu hewannya ikan pari, ikan hiu, dan platypus. Sudah paham anak-anak pada pelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Oke, sebelum mengakhiri pada pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, terima kasih ya atas partisipasinya dan belajar dengan Bapak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.